Halo pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Diana Dwika dan kali ini kita akan membahas tentang maraknya peretasan dan juga penipuan yang menyasar sektor perbankan dan juga jasa keuangan dengan menggunakan aplikasi berbagi pesan digital seperti WhatsApp. Tidak tanggung-tanggung, korbannya bukan hanya dari kalangan masyarakat tapi juga para pejabat pemerintahan. Dan dengan ratusan juta pengguna aplikasi berbagi pesan digital di Indonesia, artinya aplikasi ini belum bisa memberikan perlindungan keamanan bagi para penggunanya dari sisi regulasi dan juga teknologi. Kita akan membahas dan mengupasnya tentang teknologi, perlindungan konsumen, dan juga penegakan hukum dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama kita sapa pakar teknologi, Bapak Agung Harsoyo. Pak Agung, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan juga di samping Pak Agung kita perkenalkan Bapak Rizal E. Halim, selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Pak Rizal, apa kabar Pak Rizal? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, dan di samping Pak Rizal, Koordinator Tenaga Ahli Komisi 3 DPR RI, Bapak Afdal Mahata Piliang. Pak Afdal, apa kabar Pak Afdal? Alhamdulillah baik Mbak Diana. Ini pastinya sebuah informasi yang dinantikan oleh masyarakat semua karena korbannya semakin banyak masyarakat, selebrita atau selebritis tanah air, bahkan sampai pejabat gitu. Saya mau ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ini kan memang masalah social engineering. Ini bukan pertama kalinya terjadi, sudah bertahun-tahun dan juga belum ada solusinya hingga sekarang. Apakah memang tidak ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi atau mitigasi dari awal, Pak Agung? Jadi saya mulai dari regulasi dulu untuk menjawab pertanyaan Mbak Diana ya. Jadi telco itu adalah industri yang penuh dengan regulasi atau sangat diregulasi, termasuk kaitannya dengan identitas pelanggan. Jadi nomor itu adalah identitas dari telekomunikasi. Jadi yang jadi soal di dalam peretasan melalui WhatsApp itu tidak adanya mapping satu ke satu. Jadi padahal kalau di peraturan yang ada, yang namanya nomor itu adalah hak dari operator selular. Jadi kalau operator selular itu kaitannya dengan SIM card itu dimasukkan ke handphone. Jadi kalau terjadi pelanggaran maka ada mapping satu ke satu ya antara si yang melakukan kejahatan dengan SIM card-nya dengan handphonenya, itu ada semuanya ada identitasnya. Sementara yang jadi soal di dalam WhatsApp itu adalah tidak adanya mapping tadi. Bahkan antara nomor dia si pelanggan itu, bukan pelanggan ini, pengguna WhatsApp dengan WhatsApp itu tidak satu-satu. Artinya dia bisa pakai handphonenya yang nomor itu, bisa juga tidak. Kemudian dia bisa aktifkan di gadget yang lain, termasuk dengan laptop. Maka dengan demikian, maka itu kalaupun bisa di-trace, maka sulit untuk bisa menemukan sesungguhnya pelaku itu si A, si B, si C. Karena sekali lagi WhatsApp tidak menerapkan regulasi seperti halnya industri selular menerapkan KYC semacam begitu. Artinya apakah ada teknologi Pak untuk mendeteksi ini? Itu harus muter kalau bahasa gampangnya. Jadi ada teknologi misalnya semacam Whois ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah sebetulnya server WA mana yang aktif. Tapi siapa yang melakukannya itu terlalu sulit untuk dilacak. Oke, atau ditemui. Ya. Baik, kalau Pak Rizal, Anda melihat dengan situasi yang terjadi saat ini, apakah memang artinya aplikasi-aplikasi berbagi pesan secara daring ini belum memberikan perlindungan yang sepatutnya kepada para konsumennya? Dan apakah memang saat ini itu sudah ada kerjasama antara aplikasi berbagi pesan ini dengan provider telekomunikasi yang ada di Indonesia, Pak Rizal? Bayangkan Mbak Diana, kita punya pasar yang begitu besar. Iya. Semua pelaku usaha di semua sektor itu berlomba-lomba untuk masuki pasar Indonesia karena pasar kita seksi. Sehingga dengan demikian otoritas penyelenggara negara harus bisa memastikan melindungi
masyarakat kita dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Diana. Di sektor keuangan ini paling rentan, sektor yang sangat vulnerable dari kasus-kasus penyalahgunaan dan tindak-tindak kejahatan menggunakan tadi pesan social messaging atau dalam istilah teman-teman telco over the top ya istilahnya. Nah, dan tidak ada pertanggungjawaban yang bisa dilakukan karena kenapa? Pertama, mereka tidak punya representatif di Indonesia. Yang kedua, komunikasi regulasi yang mengatur di masing-masing negara juga punya sistem hukum yang berbeda-beda. Yeah. Yang ketiga, kita sulit negara sulit menyentuh kalau misalnya tidak ada representasi yang bisa dilakukan. Taruhlah nature-nya adalah tanpa representasi ya bisnis seperti ini karena dia worldwide ya. Oke, tetapi harus ada yang bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu. Makanya beberapa kasus yang terjadi penipuan dan sebagainya itu agak sulit. Yang jadi bulan-bulanan adalah teman-teman operator. Sementara mereka bukan pelaku usaha yang menyediakan sarana tersebut. Nah, ada pilihan lain adalah tadi kita bisa meminta sektor-sektor terkait untuk mengamankan sektoralnya. Salah satunya misalnya di sektor keuangan, meminta otoritas jasa keuangan membentengi pasar kita dengan mewajibkan pelaku usaha menggunakan tadi autentifikasi, notifikasi dan verifikasi itu dengan tanpa menggunakan tadi WhatsApp ataupun social messenger yang lain, tetapi menggunakan short messaging service yang disiapkan oleh operator yang ada di Indonesia. Ada yang bertanggung jawab di sana. Jadi kalau terjadi sesuatu ada penanggung jawabnya. Negara bisa meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang terkait. Kalau yang tadi social messaging apakah WhatsApp, Line dan sebagainya itu nggak bisa. Kita kesulitan. Bukan berarti kita membatasi terhadap perkembangan teknologi, tidak. Tetapi kita berusaha menyesuaikan perkembangan teknologi itu dengan perlindungan masyarakat kita. Kita juga tidak ingin masyarakat kita menjadi bulan-bulanan ditipu kesana kemari. Bisa mengamankan pasar kita. Artinya di sini kita yang juga perlu menggarisbawahi bahwa dari penyedia aplikasi atau pengembang aplikasi ini tidak beririsan atau belum ada kerjasama dengan operator telekomunikasi di Indonesia, begitu ya Pak ya? Sejauh ini belum ada. Karena secara nature mereka freedom ya, kebebasan mereka itu mereka nggak perlu, mereka karena tadi secara nature digitalisasi atau perkembangan teknologi ini tidak akan tunduk pada aturan apapun. Baik. Kira-kira seperti Lantas itu. Pak Afdal bagaimana menanggapi ini? Artinya memang ini belum ada representasinya di Indonesia. Ketika akhirnya masyarakat Indonesia sebagai penggunanya menjadi korban begitu ya. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh penegakan hukum di Indonesia? Karena memang selama ini mungkin masyarakat berpikir memberikan laporan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Diana. Menyambung dari Pak Rizal tadi, kita tentu perlu apresiasi ya langkah aparat penegak hukum terutama Polri yang mengungkap kasus ini. Belakangan kasus sebelumnya seperti kita lihat ada ES umur 23 tahun yang kemudian menipu dan meretas senilai lebih kurang 2,3 miliar yang berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian. Beliau dijerat dengan pasal 30 ayat 1 junto pasal 46 Undang-Undang ITE yang kemudian ancaman pidananya 6 tahun dan pidana denda 600 juta. Tapi tentu kita tidak bisa memberikan beban ini kepada aparat penegak hukum. Itu kasus dihilir yang kemudian siapa saja bisa kena, kita bahkan keluarga kita. Kita perlu membereskan masalah di hulunya. Tentu penyedia layanan seperti ini, Meta, WhatsApp, harus memiliki kerjasama atau bertanggung jawab. Kita tidak bisa WhatsApp pada saat ini seperti yang Pak Rizal sampaikan tadi tidak punya pusat layanan, tidak punya pusat operasional sehingga masyarakat yang merasa dirugikan oleh kasus penipuan dan peretasan ini tidak tahu mau mengadu kemana. Baik. Nah di satu sisi memang kemudian regulasi tentang pengaturan media seperti WhatsApp ini memang belum ada secara tegas. Undang-Undang ITE belum mengatur secara tegas bagaimana kemudian media seperti WhatsApp dan tentu yang perlu kita bisa lakukan adalah menghimbau kepada OJK maupun regulator lainnya maupun Kemenkominfo untuk bagaimana ketika WhatsApp belum bisa bekerja sama atau tidak ada kerjasama maupun regulasi, maka proses autentifikasi, notifikasi bisa beralih kepada short message service seperti yang Pak Rizal sampaikan tadi, SMS. Karena
SMS itu diatur di Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi maupun turunannya. Ya, Gitu, mungkin Mbak Diana. masyarakat selama ini berpikir karena di WhatsApp misalkan ya salah satu jenis aplikasinya yang banyak digunakan masyarakat Indonesia sudah ada end-to-end encryption. Tapi apakah memang ini sudah cukup untuk melindungi keamanan para penggunanya? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih membahas tentang maraknya peretasan dan juga penipuan di social messaging yang menyasar sektor perbankan dan juga jasa keuangan. Kita melanjutkan perbincangan kita, saya kembali ke Pak Agung. Pak Agung, tadi saya sudah menyampaikan, masyarakat mungkin berpikir mereka sudah aman begitu ya, ada end-to-end encryption, artinya yang bisa mengakses pesan tersebut adalah si pengirim dan juga penerima begitu. Ya. Tapi apakah benar bahwa masyarakat memang sudah aman, cukup aman dengan itu? Jadi ada dua aspek. Satu aspek end-to-end encryption itu di satu sisi misalnya antara dua pengguna ini aman, akan tetapi di sisi lain menyulitkan APH. Oke, Jadi aparat penegak hukum. karena sesungguhnya negara manapun itu menerapkan apa yang disebut dengan LI, lawful intercept. Jadi agar APH, aparat penegak hukum, itu bisa mencari pelaku kejahatan, maka dia diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kan kira-kira seperti begitu. Itu satu hal. Kemudian hal lain adalah kaitan dengan kembali ke nomor tadi ya. Ke nomor tadi itu kan sebetulnya hak dari operator seluler. Iya. Kemudian hak itu digunakan oleh OTT. Maka sesungguhnya ke depan ini mesti ada semacam regulasi ya. Regulasi yang menjamin bahwa penggunaan tadi itu memang berhak, kira-kira begitu. Kan WhatsApp menggunakan nomor, Iya. ya. Padahal nomor itu kalau menurut aturan di Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 itu resource terbatas, kira-kira begitu. Kan nomor 08 sekian-sekian itu adalah resource terbatas, itu diberikan haknya pada operator seluler, kemudian diambil begitu saja oleh WhatsApp. Maka dengan demikian maka itu perlu ada aturan main nanti ini Pak Afdal yang memformulasikan sesungguhnya kerjasama semacam apa sih? Karena nanti jangan sampai Oktober tahun depan itu kan akan berlaku undang-undang PDP ya, di mana WhatsApp yang dia mengambil atau mengumpulkan data-data pribadi itu akan terkena aturan PDP. Sedemikian rupa sehingga itu harus jelas nanti hak kewajiban seperti yang tercantum di Undang-Undang PDP. Dengan demikian maka kalau secara teknis itu kami menyarankan betul-betul ada kerjasama karena tadi ketika ada pelanggaran maka harus ada traceability itu di sisi untuk bisa merunut ya sesungguhnya asalnya dari mana. Itu mesti dua itu Mbak Diana. Jadi antara WhatsApp dengan operator seluler karena operator seluler dia tahu persis posisi penggunanya itu dari mana kalau dia menggunakan handphone. Kebetulan sekarang kan pilihannya dua, menggunakan handphone atau menggunakan FTTH yang ada di rumah ya. Dan FTTH yang di rumah itu juga bisa ditelusuri oleh operator FTTH, kira-kira seperti begitu. Iya, dan kalau kita melihat memang pasti semuanya bermuaranya ke sektor perbankan dan juga jasa keuangan begitu ya. Lantas Pak Rizal, ini apa yang kemudian bisa disarankan kepada OJK sebagai penyelenggara dan juga pengawas dari sini Pak? Yang paling penting dan mendesak ya sifatnya urgent in the short run bahwa di sektor keuangan tentu otoritas jasa keuangan harus memberi aturan atau mengatur para pelaku usaha jasa keuangan untuk tidak menggunakan over the top atau social messaging untuk melakukan proses autentifikasi, notifikasi dan verifikasi. Jadi setidaknya itu karena itu yang sifatnya controllable.
Jadi otoritas jasa keuangan bisa meminta pelaku usaha di sektor jasa keuangan, apakah bank dan non bank, untuk tidak menggunakan itu. Itu yang pertama, indosotran. Nah kalau ini berjalan maka sektor-sektor yang lain bisa mengikut ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat modus kejahatannya adalah selalu bersumber dari seolah-olah dari pelaku usaha ke masyarakat. Jadi kira-kira gitu. Jadi yang bisa kita kendalikan dari sisi penyelenggara negara adalah pelaku usahanya. Jadi pelaku usaha di masing-masing sektor yang paling sering adalah sektor keuangan. Jadi saya pikir yang dalam waktu cepat, yang sifatnya urgent, otoritas jasa keuangan meminta pelaku usaha tidak menggunakan lagi over the top atau social messaging seperti WhatsApp untuk melakukan autentifikasi, notifikasi. Karena itu beresiko. Iya, mungkin kalau kita lihat dari sisi hard targetnya ini adalah si fintech kemudian atau perbankan itu mereka semuanya sudah mencoba untuk melindungi diri begitu. Tapi masalah si soft targetnya ini adalah masyarakat atau para penggunanya itu sendiri ya Pak ya. Meskipun sekarang autentifikasi kemudian sudah dikirim melalui SMS, tapi banyak sekali yang soft file berupa APK yang akhirnya masyarakat tidak menyadari itu dan akhirnya mereka terjebak dalam penipuan dan juga peretasan. Ya, jadi memang gini. Kebijakan ini kan nggak bisa tunggal ya, nggak bisa kemudian otoritas jasa keuangan hanya meminta pelaku usaha menghentikan penggunaan itu, masalah selesai, nggak cukup. Harus ada kebijakan tambahan. Misalnya gini, teman-teman di Kominfo juga harus bisa memberikan informasi layanan publik ya, yang dari dulu kita pernah sering mendengar itu waktu masih bernama Departemen Penerangan, sering kita butuh itu, masyarakat butuh itu setidaknya. Itu bisa memberi edukasi kepada masyarakat untuk berhati-hati karena tidak cuma jasa keuangan ya. Kalau sekarang ada kurir, ada surat tilang, polisi pun juga bisa jadikan modus penipuan, listrik dan sebagainya. Jadi macam-macam. Dia selalu dari pelaku usaha terkesan pelaku usaha ke masyarakat. Nah itu harus kita stop. Jadi memang kalau kita mau memutus mata rantainya ya poin-poin yang bisa kita kendalikan di titik-titik yang bisa kita kendalikan itu kita pagarin lebih awal. Setelah itu mungkin ada potensi yang lain bisa ya, tetapi setidaknya kita bisa memitigasi resiko-resiko yang lebih dalam. Baik, kalau dari kacamata Anda Pak Afdal, ini lantas apa yang bisa dilakukan oleh para penegak hukum untuk menyelesaikan hal ini? Ya, dari yang disampaikan Pak Rizal tadi juga kita bisa lihat ada solusi jangka pendek dan jangka panjang tentunya. Untuk solusi jangka pendek memang kita berharap masyarakat selalu dihimbau untuk hati-hati. Tapi tidak ada perlindungan yang diberikan kepada masyarakat selaku konsumen. Tentu kalau di bidang jasa keuangan tadi sudah disampaikan bahwa kita berharap OJK mengeluarkan regulasi terhadap hal-hal yang bersifat keuangan, itu proses autentifikasi itu tidak dengan WhatsApp tapi dengan SMS karena SMS diatur secara tegas di Undang-Undang Telekomunikasi di Undang-Undang 3699 maupun aturannya, sehingga kemudian dengan SMS ada nomor induk tadi sudah disampaikan juga bisa melacak setiap kejadian-kejadian, dan tentu kita tahu bahwa operator seluler sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga mampu memitigasi. Kita tahu bahwa sekarang pasca pandemi Covid sudah ada Netflix, kemudian ada Zoom, ada Google Meet dan sebagainya, dan kita berharap untuk jangka pendek proses autentifikasi dan proses notifikasinya itu bisa lewat SMS, tidak dengan aplikasi WhatsApp. Karena tentu proses peretasan penipuan di aplikasi WhatsApp bisa kita mitigasi dengan bergantinya kepada SMS. Itu solusi jangka pendek. Yang solusi jangka panjang tentu kita butuh payung hukum. Tadi disampaikan oleh narasumber awal ada Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, tapi tidak cukup. Kita butuh ada pengaturan secara tegas tentang OTP yang mengatur bagaimana kerjasama dengan operator seluler. Dengan adanya kerjasama maka kemudian pusat pelayanan, pusat operasional, sehingga masyarakat ketika ada masalah dia tahu akan mengadu kemana. Jadi dua solusi ini yang bisa kita tawarkan, solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang, sehingga kemudian masyarakat nantinya tentu berhati-hati itu menjadi penting, tapi kemudian hal yang bersifat preventif dari pelaku usaha maupun regulator itu juga menjadi sesuatu yang krusial. Iya, dan juga ini menjadi pertanyaan di sini, apakah aturan mengenai know your customer ini bisa menjadi salah satu solusi ya untuk mengentaskan persoalan ini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa memitigasi ataupun mencegah peretasan dan juga penipuan online yang menyasar sektor perbankan dan juga jasa keuangan. Masih bersama ketiga narasumber kami. Saya kembali ke Pak Agung. Pak Agung, ini ada aturan ketat know your customer. Apakah memang ini juga bisa menjadi salah satu solusi? Tapi Bapak juga bisa menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksudkan dengan know your customer ini sebenarnya apa, Pak? Baik, jadi sesungguhnya know your customer itu mirip-mirip dengan kalau di yang sudah kokoh itu di dunia perbankan ya, bahwa by name by address, terus di mapping ke nomor apa namanya kalau di perbankan itu kan nasabah ya. Oh oke, nomor nasabah. Jadi nomor rekening dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya dia akan dapat menunjuk orangnya dan alamatnya, kira-kira seperti begitu. Dan itu kalau di operator seluler, terutama ya, itu sudah dilakukan konsep KYC, gitu ya. Itu ada 2 tahap. Kalau tahap yang pertama dulu kan kita bekerja sama dengan Dukcapil ya. Jadi setiap nomor itu sesungguhnya terdaftar atas NIK siapa, nomor KK siapa. Dan ini nanti akan diperbaiki terus begitu ya, sesuai dengan Undang-Undang PDB sedemikian rupa sehingga ke depan itu akan semakin akurat ya, bahwa nomor ini dipegang oleh si A, alamatnya ini. Nah itu yang regulasi yang diterapkan di operator seluler. Sementara OTT belum ada aturan itu. Dengan demikian maka mau tidak mau agar masyarakat itu terlindungi, maka kerjasama dengan operator telekomunikasi sedemikian rupa sehingga setiap transaksi baik itu keuangan maupun yang lain-lain ya, karena tadi disampaikan itu kan urusan undangan, urusan yang lain-lain, bukan hanya transaksi keuangan, itu orang merasa aman bahwa kalau misalnya dikirimi APK, misalnya itu orang bisa nge-track sesungguhnya tadi siapa yang mengirimi APK. Kemudian kalau kerjasama maka sesungguhnya OTT itu menjadi lebih nyaman juga. Kalau Pak Rizal melihat seberapa urgent ini Pak kerjasama antara social messaging begitu dan juga provider telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk melindungi konsumen Pak? Ya top urgent lah. Top urgent. Sangat urgent. Okay. Jadi pertama kita harus disclaimer bahwa kita tidak anti perkembangan digital ya. Tapi kita diskusi pada konteks bahwa bagaimana mengamankan masyarakat kita, mengamankan pasar kita dengan maraknya penipuan menggunakan social messaging. Kan itu yang kita mau bahas. Sehingga tadi ada beberapa opsi, dan yang opsi yang paling memungkinkan yang sifatnya controllable yaitu meminta otoritas jasa keuangan mengatur pelaku usaha sektor jasa keuangan. Itu yang paling cepat bisa kita lakukan. Di sisi yang lain tentu ada banyak pilihan lagi. Misalnya negara bersurat ke perusahaan tersebut untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Walaupun itu sifatnya uncontrollable. Tidak bisa saja suratnya dicuekin, tidak diindahkan dan sebagainya. Nah, tetapi tadi ada upaya dari negara untuk melindungi masyarakat. Yang berikutnya, saya pikir semua negara juga punya safeguard ya, internal pengamanan pasar dalam negeri. Dan saya pikir masing-masing negara diberi kedaulatan untuk itu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa membatasi over the top untuk berkembang, bukan itu. Dan artinya memang diharapkan pemerintah bisa lebih tegas untuk mengontrol gitu ya Pak, aplikasi-aplikasi atau pengembang aplikasi social messaging yang ada di Indonesia. Pak Afdal, ini kalau Anda melihat tadi ada end-to-end encryption dan ternyata ini cukup menyulitkan ya Pak ya bagi para penegak hukum untuk bisa menguak kasus-kasus peretasan dan juga penipuan. Apa yang bisa Anda sarankan Pak? Ya baik, tadi kita disampaikan bahwa
WhatsApp ini penggunanya Indonesia ini nomor 3 terbesar di dunia. Di dunia. Setelah India dan Brazil dan Oke. di atas Amerika. Tentu kita perlu melindungi konsumen, melindungi masyarakat kita. Tentu dengan ini kita Polri selain melakukan proses penegakan hukum seperti yang saya sampaikan tadi, ini proses dihilir. Tidak akan mungkin ini terus dilakukan. Kemudian proses peretasan dan penipuan akan terus terjadi, maka Polri harus melakukan langkah preventif. Polri harus menyampaikan kepada dari sisi keuangan kepada OJK maupun Kemenkominfo atau regulator lainnya, kalau memang belum ada kemauan dari WhatsApp untuk melakukan kerjasama dengan operator seluler atau OTT dengan kerjasama dengan operator seluler, maka kemudian proses autentifikasi, proses notifikasi harus beralih kepada SMS karena memang sudah diatur secara detail di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi maupun turunannya. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan sehingga kemudian masyarakat merasa aman kemudian menggunakan semua aplikasi yang ada baik itu WhatsApp, Line dan segala macam maupun aplikasi Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Mungkin Ya, begitu, artinya Mbak Diana. memang kita harapkan bersama supaya tidak lebih banyak lagi masyarakat yang menjadi korban. Di sini memang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah, para penegak hukum. Di samping itu juga dibutuhkan literasi ya Pak ya terhadap masyarakat setempat. Baik, terima kasih banyak pakar teknologi Bapak Agung Harsoyo. Kemudian terima kasih Bapak Rizal E. Halim selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Dan juga terima kasih Koordinator Tenaga Ahli Komisi 3 DPR RI Pak Afdal Mahatta Piliang atas informasinya. Semoga masyarakat dapat memetik manfaat dari perbincangan kita ini. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Indonesia Forward kali ini. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.